مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Fikri Haikal dengan NIM 2415060026. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan tentang hadis keutamaan menuntut ilmu serta larangan meletakkan ilmu di sisi orang yang bukan ahlinya. Ini merupakan salah satu bentuk tugas pada hadis pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Hajah Syekh Khalidah MAG. Nah, terkait dengan hadis keutamaan menuntut ilmu dan larangan meletakkan ilmu di sisi orang yang bukan ahlinya, ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang berbunyi sebagai berikut. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa wadi'ul ilmi inda ghairi ahlihi kamuqallidil khanaziril jawhara wal lu'lu'a wal zahaba, rawahu Ibnu Majah. Yang artinya hadis ini diriwayatkan dari Anas bin Malik. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban atas setiap muslim, dan orang yang meletakkan ilmu di sisi orang yang bukan ahlinya seperti orang yang mengalungkan permata, mutiara dan emas kalharbadi. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Nah, perlu kita ketahui teman-teman semuanya, untuk ilmu merupakan kewajiban atas setiap muslim. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan bahwa kewajiban ini berlaku bagi kita semua, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Dan juga untuk ilmu ini mencakup kepada ilmu agama maupun ilmu-ilmu dunia lainnya yang bermanfaat. Nah, terkait dengan ilmu teman-teman, ilmu ini memiliki kedudukan yang paling tinggi, memiliki kedudukan yang paling mulia, sehingga Allah Subhanahu wa taala memposisikan ilmu pengetahuan ini di tempat yang paling tinggi. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu, dan juga derajat orang-orang yang didatangkan ilmu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, teman-teman semuanya, ilmu ini adalah cahaya yang menerangi kehidupan seseorang, dan juga bisa mengangkat derajat seseorang serta menjadi jalan untuk meraih kebahagiaan dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu teman-teman semuanya, ilmu ini tidak boleh kita sia-siakan atau diberikan kepada orang yang tidak menghargai ilmu tersebut. Jadi teman-teman semuanya, ilmu itu adalah sesuatu yang sangat mulia. Ilmu itu merupakan sesuatu yang sangat berharga. Oleh sebab itu teman-teman semuanya, terkait dengan redaksi hadis yang saya bacakan tadi, ya, memberikan ilmu kepada orang yang bukan ahlinya itu seperti memberikan emas ke babi. Ini adalah merupakan sebuah perumpamaan yang sangat kuat dari hadis Nabi SAW yang artinya ilmu itu adalah sesuatu yang mulia,
sesuatu yang mulia itu menjadi tidak bernilai, menjadi disia-siakan, bahkan bisa disalahgunakan jika diberikan kepada orang yang tidak layak, kepada orang yang tidak menghargai, atau kepada orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk memahaminya. Itu sama seperti memberikan kepada babi, kepada babi emas yang tidak ada gunanya bagi babi tersebut, dan juga hanya untuk memperburuk keadaannya saja. Hadis ini menegaskan kepada kita pentingnya kebijaksanaan dalam menyampaikan ilmu agar ilmu tersebut bermanfaat dan tidak disalahgunakan untuk keburukan. Itu sedikit terkait dengan syarah hadis teman-teman semuanya. Selanjutnya kita masuk ke komponen-komponen pendidikan yang terdapat dalam hadis tersebut. Yang pertama yaitu komponen pendidikan, iaitunya tujuan pendidikan. Sesuai dengan konteks hadis tersebut adalah tujuan pendidikan yang pertama yang dapat kita ambil adalah untuk membentuk pribadi yang memiliki ilmu, yang cerdas dan berakhlak. Yang kedua yaitunya tujuan pendidikan yaitu untuk menghasilkan kemanfaatan ilmu yang tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Itu tujuan dari pendidikan. Yang kedua yaitu tentang pendidik. Dalam hadis ini kita lihat bahwasanya pendidik itu adalah Rasulullah SAW sebagai pendidik. Tetapi secara umum pendidik itu adalah para guru-guru, para ustaz dan ustazah, dan para kiai dan para guru-guru yang lainnya. Itu adalah sebagai pendidik. Seorang pendidik itu harus ahli, harus kompeten dalam bidang ilmunya, dan juga seorang pendidik memiliki integritas moral dan etika. Dan juga seorang pendidik juga harus mampu untuk menilai kesiapan peserta didiknya. Selanjutnya yang kedua yaitu peserta didik. Dalam hadis ini kita lihat peserta didiknya adalah sahabat Anas bin Malik. Tetapi secara umum peserta didiknya adalah seluruh kaum muslimin, yaitu menjadi peserta didik. Selanjutnya yang keempat yaitu materi pendidikan. Materi pendidikan yang terdapat dalam hadis ini yaitunya tentang kewajiban kita untuk menuntut ilmu, dan juga tentang pentingnya kita atau larangan untuk memberikan ilmu kepada orang yang bukan ahlinya. Nanti dikhawatirkan ilmu itu tidak bermanfaat baginya, bahkan ilmu itu disia-siakannya. Selanjutnya tentang metode pendidikan. Metode pendidikan dalam hadis itu yaitunya penempatan ilmu secara tepat sesuai dengan kapasitas penerimanya. Selanjutnya dengan sarana pendidikan. Sarana pendidikannya itu adalah majelis ilmu atau media yang menyampaikan ilmu, yang memungkinkan ilmu tersebut sampai kepada ahlinya, sampai kepada orang yang tepat sasarannya. Selanjutnya evaluasi pendidikan. Yang kita lihat dari hadis tersebut adalah dinilai dari ketepatan sasaran ilmu. Ilmu yang tidak tepat sasaran itu dianggap sia-sia dan tidak bisa bernilai. Ini menjadi bahan evaluasi pendidikan kita. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah pertama tentang kewajiban kepada kita semua untuk menuntut ilmu. Kewajiban ini mencakup pada laki-laki maupun perempuan, kita seluruhnya diwajibkan untuk menuntut ilmu. Yang kedua yaitunya tentang larangan kepada kita semua untuk memberikan ilmu kepada orang yang bukan ahlinya. Nanti dikhawatirkan ilmu itu tidak bermanfaat baginya, bahkan ilmu itu disia-siakan baginya, bahkan bisa disalahgunakannya untuk hal-hal yang keburukan. Oleh sebab itu Rasulullah SAW melarang kita untuk memberikan ilmu kepada orang yang tidak menghargai ilmu, karena ilmu itu adalah sesuatu yang berharga, sesuatu yang mulia. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.